Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Kembar Manten. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Waktu adalah anugerah sangat berharga, dan tak seharusnya kita menyia-nyiakannya dengan langkah yang mengandung murka Sang Maha Kuasa. Jawa Timur, 1987. Namaku Lastri, dan aku baru menikah dengan pria yang memang selama ini kuidamkan, yaitu Mas Tono. Usia Mas Tono sekitar 4 tahun di atasku, dan dia adalah pemuda mandiri yang bertanggung jawab. Hal itu juga yang selama ini membuatku tertarik padanya. Di usia yang masih muda, dia sudah menjadi tulang punggung keluarga. Karena bapaknya sudah lama tak bisa menafkahi karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Sebagai anak tertua, selama ini Mas Tono lah yang mengurus sawah warisan yang luasnya juga tak seberapa. Ibunya yang adalah ibu mertuaku membuka warung sembako kecil di rumah, yang tentunya penghasilannya juga tak seberapa. Sedangkan Mas Tono masih mempunyai satu adik laki-laki yang masih duduk di bangku SMP. Untuk keperluan belanja barang-barang warung dan semacamnya, Mas Tono pula yang mengurusi itu semua. Kehidupan kami tentu bisa dibilang cukup sederhana. Kami semua masih tinggal serumah. Karena selain belum punya uang untuk membuat rumah sendiri, ibu mertuaku memang meminta kami untuk tinggal bersama. Sedangkan kedua orang tuaku tinggal di desa lain yang jaraknya sekitar 10 km. Tapi aku merasa cukup bahagia, karena aku bisa merasakan Mas Tono sangat mencintaiku. Juga Ibu Sum, mertuaku, yang kurasakan juga sangat menyayangiku serta benar-benar menganggap seperti anak sendiri. Setelah sekitar sebulan menjalani pernikahan, kebahagiaan kami sempat terhenti karena bapak mertuaku meninggal dunia. Kami semua tentu merasa sangat kehilangan, dan ibu mertuaku terlihat begitu terpukul. Sampai-sampai beliau tak mau lagi membuka warung. Akhirnya, dengan kesepakatan dan restu ibu mertua, aku yang melanjutkan usaha kecil itu. Karena pasti akan mubazir jika tidak diteruskan. Pembagian tugas kemudian menjadi jelas. Suamiku fokus ke sawah, dan aku yang menjalankan usaha warung sembako kecil itu. Walau kondisi ekonomi kami tetap sederhana, ibu mertua tak henti-hentinya mengingatkan kami untuk selalu bersyukur. Kata beliau, suasana damai dan kekeluargaan adalah nikmat besar yang kadang tak terlalu disadari orang. Yang kebanyakan memandang nikmat hanyalah harta yang berlimpah. Hari demi hari kami lalui dengan penuh rasa syukur. Sampai saat 100 hari peringatan meninggalnya bapak mertua, datanglah Lek Pandi. Aku tak mengenalnya, karena selama ini memang tak pernah bertemu. Ternyata Lek Pandi adalah adik kandung dari bapak mertuaku. Kedatangan Lek Pandi yang tiba-tiba mengejutkan ibu mertua, karena menurut beliau,
Lek Pandi pergi tanpa berpamitan bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum Mas Tono lahir. Kulihat ibu mertuaku tampak tak begitu suka dengan kedatangan Lek Pandi. Entah apa sebabnya. Mas Tono sempat bertanya kemana saja Lek Pandi selama ini. Dan jawaban yang kudengar adalah selama 26 tahun dia bekerja merantau ke Malaysia. Dan baru 2 bulan ini pulang ke Indonesia. Saat ini dia tinggal di kecamatan sebelah yang jaraknya sekitar 15 km dari rumah kami. Setelah Lek Pandi pulang, barulah ibu mertuaku menceritakan apa yang terjadi di masa lalu di keluarga almarhum bapak mertuaku. Kata beliau, hubungan antara bapak mertua dan Lek Pandi memang tidak baik. Awal mulanya adalah karena bapak mertuaku dan Lek Pandi memperebutkan wanita yang sama, yaitu ibu mertuaku. Kata beliau, rupanya persaingan mereka tak main-main. Dan bahkan ketika beliau lebih memilih bapak mertuaku sebagai suami, Lek Pandi memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa berpamitan. Dan selama 26 tahun tak ada kabar sama sekali. Tapi kepergian Lek Pandi sama sekali tak membuat kakek Mas Tono bersedih atau merasa kehilangan. Karena memang sifatnya yang sangat jauh berbeda dengan bapak mertuaku. Dulu semasa muda, Lek Pandi sangat gemar judi sabung ayam. Dan ditambah lagi mabuk-mabukan. Sehingga semua jatah sawah warisannya telah ludes terjual. Bahkan tak jarang terjadi percekcokan antara Lek Pandi dan bapaknya. Ibu mertua lalu mengingatkan aku dan Mas Tono untuk berhati-hati pada Lek Pandi. Karena selain sifatnya yang buruk, dia juga terkenal sangat licik. Mendengar peringatan dari ibunya, Mas Tono hanya berkata jangan dulu berburuk sangka. Dan bisa saja mungkin sekarang Lek Pandi sudah berubah. Sejak kedatangannya yang pertama, Lek Pandi jadi sering ke rumah kami. Dan aku tentu tak tahu apa maksudnya. Ibu mertuaku terlihat selalu menghindar dengan wajah yang juga tidak suka. Aku sempat sedikit bercanda dengan mengatakan mungkin Lek Pandi masih ada rasa pada beliau. Tapi ibu mertua hanya menggeleng mendengar candaanku. Kata beliau, pasti ada maksud lain sehingga Lek Pandi sering datang. Dan untung saja semua sawah dan tanah warisan jatah bapak mertuaku sudah dibalik namakan pada Mas Tono. Karena kalau tidak, dikhawatirkan Lek Pandi akan berusaha merebutnya. Tapi lagi-lagi, suamiku justru menunjukkan sikap yang berbeda. Kedatangan Lek Pandi selalu disambut dengan baik. Dan mereka semakin sering terlihat ngobrol serius berdua. Aku juga lama-lama tak suka pada Lek Pandi. Selain karena peringatan dari ibu mertua, pernah suatu saat dia datang waktu di rumah aku sendirian. Mas Tono dan ibu mertuaku kebetulan sedang ke sawah. Sedangkan Rizal adik iparku belum pulang dari sekolah. Waktu itu Lek Pandi sempat menggodaku. Meskipun tak sampai kelewatan. Tapi bagiku itu tetap tak pantas dilakukan oleh seorang paman pada keponakannya. Dan semenjak itu, aku benar-benar tak suka padanya. Aku pun menceritakan kejadian itu pada suamiku. Tapi lagi-lagi Mas Tono berpikir, mungkin aku yang terlalu berburuk sangka. Karena sudah mendengar cerita ibu tentang Lek Pandi. Hari-hari berikutnya hampir setiap malam Lek Pandi datang. Dan tak jarang mengajak Mas Tono keluar bersama.
yang katanya karena ada urusan bisnis. Aku dan ibu mertuaku sudah berkali-kali memperingatkan agar Mas Tono selalu berhati-hati. Tapi sepertinya suamiku sudah terbius oleh omongan Lek Pandi yang entah tentang bisnis apa. Dan benar saja, sikap Mas Tono kurasakan lambat laun mulai berubah. Juga kebiasaan sholat 5 waktu yang dari dulu sangat dijaga, akhir-akhir ini seperti mulai diabaikan. Aku dan ibu mertuaku makin yakin Lek Pandi telah membawa pengaruh buruk. Sampai suatu malam, sepulang Mas Tono keluar bersama Lek Pandi, dia membawa sebuah bungkusan. Katanya, bungkusan itu akan merubah nasib keluarga kita. Aku tentu tak menyangka suamiku akan berbicara tentang perubahan nasib, karena aku merasa saat ini nasib keluarga kami sudah baik. Meskipun tak mewah, tapi kami tak pernah kekurangan kalau hanya untuk urusan makan dan biaya sekolah Rizal. Kalaupun ada yang kurang, mungkin hanya momongan. Yang itu pun tak terlalu kami khawatirkan, karena kami memang belum terlalu lama menikah. Tapi Mas Tono justru bersikukuh bahwa nasib keluarga ini harus berubah, menjadi orang sukses yang kaya raya. Di titik ini, aku mulai curiga. Mengabaikan sholat dan mulai bicara tentang kaya raya, pasti ada yang salah dengan suamiku. Aku lalu memberanikan diri bertanya tentang kemungkinan ini adalah jalan sesat. Tapi dengan ringan, Mas Tono hanya menjawab, "Bukan, Dek. Ini hanya semacam ritual kuno." Itu bukan jawaban yang memuaskan. Tapi sebagai istri, aku pun terpaksa mengikuti alur pembicaraan Mas Tono. Setelah berkali-kali meyakinkanku, kami pun membuka bungkusan itu. Ternyata isinya adalah sepasang baju pengantin adat Jawa, yang entah dari mana Mas Tono mendapatkannya. Saat dia memintaku untuk mencoba baju itu, ukurannya sangat pas, seakan-akan memang khusus dibuat untukku. Setelah diminta melepas dan melipat kembali baju itu, Mas Tono melanjutkan penjelasannya. Katanya, tepat pada malam Jumat Kliwon 3 hari lagi, ritual pertama akan dimulai. Aku tentu menolak, karena penjelasan awal dari Mas Tono semakin mengarahkan pikiranku pada jalan-jalan sesat yang pernah kudengar. Tapi lagi-lagi Mas Tono berusaha meyakinkan dan bahkan memintaku mencoba satu kali. Dia pun lalu beralasan, jika aku merasa tak cocok, maka aku tak perlu melakukannya lagi. Aku pun terpaksa mengalah dan kemudian mengangguk. Karena semakin lama Mas Tono makin terlihat emosi ketika aku selalu menyanggah usulannya. Dan 3 hari berikutnya, malam Jumat Kliwon pun datang. Sekitar jam 11 malam, Mas Tono membangunkanku. Aku yang sebenarnya masih agak terkejut, segera disuruhnya mandi. Ternyata di kamar mandi Mas Tono sudah mempersiapkan seember air kembang untuk kami berdua. Aku semakin yakin ini adalah sebuah ritual sesat. Tapi karena sudah terlanjur berjanji dan tak ingin terlalu banyak berdebat, aku pun menuruti semua perintah Mas Tono. Setelah mandi, aku diminta mengenakan pakaian pengantin yang sudah disiapkan 3 hari yang lalu. Kulihat
Mas Tono juga memakainya. Kemudian kami berdua masuk kamar lagi. Dan atas perintah Mas Tono, lampu kamar kupadamkan. Suasana berubah menjadi gelap gulita dan tak ada setitik pun cahaya. Aku benar-benar tak bisa melihat apapun. Jujur, mulai ada rasa takut di hatiku. Satu-satunya yang membuat aku sedikit berani adalah ada Mas Tono di sampingku, walau juga tak terlihat sama sekali. Beberapa saat kemudian tercium bau kemenyan yang sangat pekat. Dengan erat ku genggam tangan Mas Tono, yang dari mulutnya terdengar sedang membaca semacam mantra-mantra dengan bahasa Jawa. Bau kemenyan semakin menyengat di hidungku. Dan selain itu, muncul aroma-aroma lain yang belum pernah sekalipun kucium. Ketakutanku semakin besar ketika terdengar suara langkah kaki yang mengelilingi kamarku. Suasana yang begitu gelap membuatku tak bisa melihat siapa yang berkeliling di dalam kamar. Di telingaku, suara langkah kaki itu semakin lama semakin banyak. Aku menduga mungkin ada puluhan orang di sana. Juga terdengar suara mereka berbisik-bisik kecil yang aku tak tahu itu bahasa apa. Aku sempat spontan berteriak kecil saat ada yang meletakkan sesuatu di pangkuanku. Tapi genggaman Mas Tono semakin erat, yang mungkin itu adalah isyarat agar aku tak lagi bersuara. Naluri kemudian menuntunku untuk meraba benda yang ada di pangkuanku. Dan kurasakan seperti sebuah kotak yang terbuat dari kayu, yang entah siapa yang meletakkannya di sana. Beberapa saat kemudian, semua suara mulai menghilang, dan beraneka aroma yang dari tadi begitu menyengat mulai tak tercium lagi. Mas Tono segera beranjak dari duduknya dan menyalakan lampu kembali. Ternyata dugaanku benar. Di pangkuanku ada sebuah kotak dari kayu yang panjangnya sekitar 2 jengkal tanganku dan lebarnya kira-kira setengah dari itu. Kemudian Mas Tono mengambil dan membawanya keluar kamar. Aku masih tertegun dengan apa yang baru saja terjadi, karena semuanya terasa tak masuk akal bagiku. Entah bagaimana caranya bisa ada puluhan orang masuk dalam kondisi pintu kamar yang terkunci. Sebelum kebingunganku terjawab, Mas Tono sudah berdiri di depan pintu dengan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Kemudian perlahan dia mendekatiku. Aku tahu maksudnya, karena pasti dia mengajakku untuk berhubungan. Aku segera menyambutnya dan kami pun melakukan itu. Tapi aku merasa aneh. Dari caranya menyentuhku serta staminanya yang lebih perkasa, aku mulai sedikit curiga. Juga karena aroma tubuhnya yang sangat berbeda. Walau dari wajahnya, itu adalah suamiku. Tapi karena nafsuku sedang memuncak dan aku sangat bisa menikmati, aku tak lagi mempedulikan itu semua. Setelah semuanya selesai, aku merasa sangat letih dan tertidur di pelukan Mas Tono tanpa sempat berpakaian lagi. Adzan subuh, sayup-sayup mulai terdengar. Aku pun terjaga untuk melaksanakan sholat. Tapi
Mas Tono sudah tak ada lagi di sampingku. Aku segera keluar kamar dan terkejut melihat Mas Tono tertidur di ruang tamu dengan masih mengenakan baju pengantin lengkap. Entah bagaimana awalnya, sampai dia masih sempat memakai baju itu lagi. Aku segera mandi dan lalu melaksanakan sholat subuh. Pagi harinya, di dalam kamar Mas Tono menunjukkan kotak kayu yang semalam kami dapatkan. Ternyata di dalamnya berisi perhiasan emas yang jumlahnya cukup banyak. Wajah Mas Tono terlihat begitu bahagia, tapi tidak denganku. Aku semakin yakin apa yang Mas Tono lakukan adalah sebuah jalan sesat. Untungnya ibu mertuaku sepertinya tak tahu, karena beliau tak menanyakan sama sekali adanya suara atau aroma aneh yang tercium tadi malam. Aku lalu memberanikan diri dan menanyakan dari mana dia mendapatkan semua ini. Mas Tono lalu menjawab bahwa Lek Pandi yang mengajaknya menemui seorang dukun di sebuah desa yang katanya cukup jauh dari sini. Dan kata dukun itu, ini bukanlah pesugihan, karena tak ada tumbal yang dikorbankan. Semua perhiasan ini adalah perhiasan yang ada di perut bumi, yang tak satu pun orang memilikinya. Penjelasan dari Mas Tono sepertinya cukup meyakinkan, walau aku tentu saja tak langsung percaya begitu saja. Apalagi ini ada hubungannya dengan Lek Pandi. Aku kemudian mengatakan bahwa tak mau lagi melakukan seperti tadi malam. Apalagi masih ada rasa takut ketika membayangkan bahwa yang tidur bersamaku mungkin bukanlah suamiku. Tapi Mas Tono lagi-lagi memaksa. Katanya kami harus melakukannya setidaknya 2 kali lagi, karena apa yang didapat semalam dirasa belum cukup. Terjadilah pertengkaran hebat antara aku dan Mas Tono waktu itu. Suaraku sempat agak meninggi, karena kebetulan ibu mertuaku sedang ke sawah dan Rizal juga sudah pergi ke sekolah. Mas Tono terus memaksa, dan setelah beberapa lama, bujuk rayu dan wajah memelasnya tak mampu lagi kutolak. Akhirnya, aku pun menyanggupi, dengan sebuah kesepakatan yang sebenarnya tetap berat bagiku, yaitu setelah 2 malam Jumat Kliwon lagi, semuanya harus dihentikan. Aku terpaksa mengambil kesepakatan itu karena aku tak yakin Mas Tono akan menerima apapun alasanku. Hari demi hari, Lek Pandi tak pernah absen lagi datang ke rumah. Rupanya aku baru tahu bahwa hasil perhiasan di kotak itu dibagi 2 dengan Lek Pandi. Aku tentu protes, karena yang melakukan ritual adalah aku dan Mas Tono. Juga semua resiko yang harus kami tanggung, termasuk rasa takut yang terpaksa harus kuhadapi. Menurutku, apapun itu, Lek Pandi tak punya hak, apalagi harus begitu besar. Tapi Mas Tono mengatakan bahwa itu sudah menjadi perjanjian awal di antara mereka, dan Lek Pandi tak bisa melakukan sendiri karena dia tidak mempunyai istri. Aku pun hanya bisa bersungut-sungut tanpa mampu menolak apapun keputusan suamiku. Waktu terus berjalan dan malam Jumat Kliwon kedua pun datang. Kami melakukannya sama persis seperti di malam Jumat Kliwon sebelumnya. Setelah aku mendapatkan kotak,
Mas Tono keluar kamar dan datang lagi dalam keadaan tidak berpakaian. Posisi kamar kami memang cukup mendukung untuk itu. Ibu mertuaku dan Rizal di kamar belakang dekat dapur, sedangkan kamar kami ada di paling depan. Dan kami pun melakukan hubungan suami istri kembali. Lagi-lagi yang kurasakan sama. Aku merasa orang yang menggauliku bukanlah Mas Tono, walau wajah dan tubuhnya sama persis. Ada keinginan kuat untuk menanyakan itu pada Mas Tono. Tapi setelah membayangkan pertengkaran yang mungkin terjadi, aku mengurungkan niat itu. Setelah 2 kali melakukan ritual, kehidupan kami berubah drastis. Warung sembako diperluas dan Mas Tono juga membeli beberapa petak sawah lagi. Ibu mertuaku sempat bertanya pada Mas Tono, bisnis apa yang dilakukan dengan Dek Pandi sehingga hanya dalam waktu singkat bisa sesukses ini. Tampak wajah khawatir ibu mertuaku, karena beliau tahu persis bagaimana sifat Dek Pandi. Tapi Mas Tono kemudian beralasan bahwa dia dan Dek Pandi mendapatkan investor dari Malaysia dan mereka berdua ditugaskan untuk menjalankan usaha. Ibu pun tak menanyakan lebih lanjut, walau dari sorot matanya aku bisa merasakan keraguan di sana. Waktu berjalan lagi dan sampailah kami di malam Jumat Kliwon ketiga. Kembali kami melakukan ritual yang sama dan diakhiri dengan Mas Tono mengajakku berhubungan. Hanya saja kali ini aku menolak, karena ada risih merasakan perbedaan pada diri Mas Tono setiap kami berhubungan setelah ritual. Tapi nampak jelas kemarahan di wajahnya. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Hanya tiba-tiba tangan kanannya menampar pipiku. Bukan hanya itu, Mas Tono kemudian menjambak rambutku dan lalu menarik tanganku sampai aku terlempar ke sudut kamar. Aku pun berteriak minta tolong dan yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaanku. Dari pintu kamar muncullah sosok Mas Tono yang lain, yang masih mengenakan pakaian pengantin lengkap. Sedangkan di hadapanku juga ada Mas Tono yang sedang berdiri tanpa sehelai benang pun. Aku tentu tertegun kebingungan. Lalu dengan perlahan Mas Tono yang di hadapanku berubah menjadi sosok seram yang sangat menakutkan. Dari sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul bulu-bulu lebat. Suara dengusannya menambah kengerian malam itu. Kedua matanya memancarkan sinar berwarna merah menyala. Aku benar-benar tak sanggup menyaksikan pemandangan ini, dan aku pun pingsan. Aku lalu tersadar saat melihat ada selang infus di tangan kananku. Sepertinya aku sedang berada di rumah sakit. Di hadapanku ada Mas Tono dan ibu mertuaku yang sedang menangis. Juga Rizal yang terus menggenggam tangan ibunya. Aku tak berniat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, karena aku juga tak ingin membuat ibu mertuaku semakin khawatir. Keesokan paginya, dokter yang merawatku datang dan mengabarkan berita yang selama ini memang kami tunggu. Katanya saat ini aku sedang mengandung dan diperkirakan usia kandunganku 1 bulan. Kami semua tentu terharu, dan keesokan harinya
aku pun diperbolehkan pulang. Sesampai di rumah, ketika aku hanya berdua dengan Mas Tono, barulah aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata jawaban suamiku tak kalah mengejutkan. Mas Tono juga tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena katanya setiap selesai melaksanakan ritual, dia selalu keluar kamar. Dan entah mengapa, tiba-tiba selalu ada rasa kantuk yang tak bisa ditahan. Dan akhirnya dia pun tertidur sampai pagi tiba. Dan di malam terakhir itu, ketika Mas Tono tertidur, dia mendengar teriakanku. Dan waktu masuk ke kamar, dia juga melihat sosok tinggi besar berbulu itu. Berarti selama ini dugaanku benar. Yang menggauliku setiap selesai ritual bukanlah Mas Tono, tapi sosok gaib yang menyerupainya. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Mas Tono juga dengan berlinang air mata bersimpuh meminta maaf di hadapanku. Karena aku masih sangat mencintainya, aku pun memaafkan. Tapi aku minta dia berjanji yang tak boleh ditawar, yaitu tak lagi melakukan hal-hal aneh seperti itu, dan juga tak akan lagi berhubungan dengan Lek Pandi. Mas Tono berkali-kali mengangguk bersama suara tangis yang terus terdengar. Ibu mertuaku sempat tiba-tiba menghampiri ke kamar karena mendengar tangisan Mas Tono. Tapi lagi-lagi Mas Tono berbohong dan beralasan dia menangis karena terharu dengan kabar kehamilanku. Seminggu berikutnya, aku jadi sering merasa sakit perut yang tak tertahan, yang bahkan sudah 2 kali aku pingsan karenanya. Dan anehnya, di usia kandunganku yang baru memasuki bulan kedua, perutku sudah semakin besar. Yang kata mertuaku, seperti orang yang hamil 7 bulan. Keanehan yang terjadi padaku bahkan sempat menjadi bahan gunjingan para tetangga. Terutama karena bersamaan dengan itu, mereka melihat perubahan yang terjadi pada keluarga kami yang mendadak menjadi orang kaya. Tapi aku tak pernah mempedulikan itu semua, karena beban terberat dalam pikiranku justru adalah satu hal penting, yaitu anak siapa yang sedang ada dalam kandunganku. Itu pula yang membuatku belum berencana mengabarkan kehamilan ini pada bapak dan ibuku. Ada rasa khawatir yang luar biasa tentang kemungkinan makhluk gaib itu menanam benih di rahimku. Semua ingatan tentang 2 kali malam Jumat Kliwon kembali terngiang di pikiranku, dan rasa khawatirku semakin lama semakin membesar. Saat usia kandunganku genap 2 bulan, perutku semakin besar lagi, dan kata ibu mertua, sudah seperti kandungan usia 9 bulan. Beliau bahkan mengatakan, belum pernah selama hidupnya melihat orang yang hamil 2 bulan dengan perut sebesar itu. Dan rasa sakitnya semakin tak bisa kutahan. Karena aku tak berani memeriksakan ke dokter, akhirnya Mas Tono mendatangkan seorang dukun beranak yang tinggal di desa sebelah. Ternyata dukun itu sepertinya paham apa yang sedang kualami. Dengan kening berkerut dan wajah sangat serius, dia berkata bahwa apa yang terjadi saat ini adalah akibat perbuatan aku dan suamiku. Dan dengan meyakinkan,
dia mengatakan sesuatu yang benar-benar memukul kesadaranku. Bahwa anak yang ada di dalam kandunganku bukanlah anak manusia, tapi anak genderuwo. Dia juga berkali-kali mewanti-wanti agar kami berdua tak lagi melakukan apapun yang aneh dan menyesatkan. Aku tentu terkejut karena tak bercerita apapun padanya sebelumnya. Tapi lalu aku teringat bahwa seringkali seorang dukun beranak memang dibekali kemampuan tentang hal-hal gaib. Kami berdua pun menangis terseduh-seduh. Untungnya ibu mertuaku tak sampai melihat dan mendengar penjelasan dari sang dukun beranak. Sang dukun pun diantar pulang dan kami menjalani waktu dengan sangat mendebarkan. Terlalu banyak kekhawatiran di hatiku. Bukan hanya tentang kesehatan kandungan, tapi kemungkinan mengerikan jika saja apa yang dikatakan dukun itu benar. Aku benar-benar tak sanggup membayangkan jika itu terjadi. Mas Tono bahkan tak membuka warung karena ingin fokus menjaga dan merawatku. Dia juga berkali-kali mengulangi permintaan maafnya, sambil terus berjanji tak akan pernah mengulangi. 2 hari kemudian, aku merasakan sakit lagi, yang juga tak bisa kutahan. Ada darah keluar dan kurasakan cukup banyak. Dengan segera, Mas Tono menjemput lagi dukun beranak itu. Tak lama setelah dia datang, bayi yang ada di kandunganku keluar. Setelah aku merasakan sakit yang luar biasa. Tentu ini sangat aneh. Di usia kandunganku yang masih 2 bulan, bayi itu telah lahir. Dan yang membuat hatiku benar-benar terguncang adalah bukan bayi normal yang keluar dari rahimku, tapi makhluk kecil berbulu lebat dengan taring mencuat dari bibirnya. Hanya saja bayi itu sudah tak bernyawa lagi. Aku dan Mas Tono menangis sambil terus berpelukan. Entahlah mana yang lebih kuat, rasa sedih karena kehilangan bayi atau rasa senang karena makhluk berbulu itu urung menjadi bagian dari keluarga kami. Ibu mertua yang mendengar tangisan kami lalu bergegas masuk ke kamar. Dan seketika setelah melihat makhluk kecil aneh yang sudah tak bernyawa itu, beliau pingsan. Sayangnya, ibu mertuaku tak pernah sadar lagi untuk selamanya. Duka mendalam tentu sangat kami rasakan, tak terkecuali Rizal yang terus menangis di samping jenazah ibundanya. Mas Tono berkali-kali memeluknya dan berjanji akan terus menyekolahkan dan merawat Rizal. Tak lama setelah pemakaman ibu mertua, tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan tergesa datang ke rumah. Aku dan Mas Tono tak mengenal laki-laki ini. Dan ternyata dia juga datang untuk membawa sebuah kabar duka. Katanya, Lek Pandi baru saja meninggal karena mengalami kecelakaan di dekat terminal. Spontan, aku memeluk Mas Tono dan menangis dalam dekapannya. Aku yakin apa yang ada di hatinya sama dengan yang kurasakan, bahwa ritual sesat itu benar-benar telah menjerumuskan kami. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Pesugihan Kembar Manten. Semoga
kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.